Ketika berbicara tentang pertarungan di dunia ponsel, kita tak hanya melihat pada merek-merek besar yang telah lama mendominasi pasar, tetapi juga pada brand-brand baru yang mulai menunjukkan tajinya. Dua di antaranya yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah Infinix dan Redmi. Redmi Note 13 Pro ponsel besutan Xiaomi dengan cepat mencuri perhatian banyak orang pasca peluncurannya. Alasannya jelas, chipset yang tangguh serta kamera utama dengan resolusi mencapai 200 megapiksel membuatnya menjadi incaran banyak penggemar gadget. Namun Infinix tidak tinggal diam, mereka merespons dengan merilis ponsel yang dibekali chipset Dimensity 8050 menawarkan performa yang sepadan namun dengan harga yang sama bersaing. Kabar gembira bagi para penggemar Redmi di Indonesia berkat TKDN Indonesia yang telah diselesaikan pada bulan September 2023. Redmi Note 13 Pro dipastikan tidak akan lama lagi hadir di tanah air. Sementara kita menunggu kedatangannya, mari kita lemparkan pandangan pada dua kontestan yang akan bertarung ketat di segmen ponsel harga 3 jutaan, Redmi Note 13 Pro versus Infinix GT10 Pro. Siapakah yang akan keluar sebagai juara? Yang pertama dari segi bodi dan desainnya. Redmi Note 13 Pro menampilkan desain yang cukup menarik, terutama dengan penempatan 3 kamera belakang yang diletakkan dalam sebuah kotak. Pada pandangan pertama mungkin mengingatkan kita pada desain dari Infinix Note 30 series. Berbicara soal dimensi, ponsel ini memiliki ketebalan 8 mm dengan berat yang cukup ringan sekitar 187 gram. Bodi belakangnya dilapisi dengan bahan kaca dan mendapatkan perlindungan tambahan dengan rating IP54 yang menawarkan sejumlah ketahanan terhadap percikan air. Sementara Infinix GT10 Pro memberikan kesan elegan dengan ketebalan 8,1 mm dan berat sekitar 187 gram. Memang GT10 Pro sedikit lebih berat dan tebal daripada beberapa pesaingnya, desain ponsel ini juga mengarah kepada gamers. Namun sayangnya bahan konstruksi yang digunakan di bagian belakangnya terasa kurang premium. Menggunakan plastik sebagai material utama, pilihan warna yang ditawarkan juga terbatas, hanya hitam dan putih. Tidak ada proteksi khusus seperti IP54 atau IP68 pada Infinix GT10 Pro yang seharusnya menjadi standar untuk ponsel di kisaran harga 3 jutaan. Saat membandingkannya, Redmi Note 13 Pro tampaknya memiliki keunggulan dalam hal desain dan bahan konstruksi. Estetika minimalis dan elegan yang ditampilkan oleh GT10 Pro memberikannya nilai tambah. Tetapi tampaknya belum cukup untuk mengalahkan pesaingnya. Yang kedua dari segi layarnya. Redmi Note 13 Pro datang dengan layar AMOLED flat seluas 6,67 inci dengan resolusi 1,5K ditambah dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Ponsel ini menjanjikan performa visual yang mulus dan responsif. Dengan kecerahan puncak yang mencapai 1800 nits, tampilan layar akan tetap jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Di sisi lain, Infinix dengan GT10 Pro-nya menawarkan layar AMOLED berukuran 6,67 inci diperkuat dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate yang mencapai 360Hz. Perlindungan layar dari khusus Infinix juga turut melengkapi layar tersebut untuk memberikan perlindungan ekstra. Namun ada titik lemah pada Infinix GT10 Pro, kecerahannya hanya dapat mencapai 900 nits yang berarti saat berada di bawah sinar matahari yang terik, pengguna mungkin akan kesulitan untuk melihat konten layar dengan jelas. Meskipun begitu, dari aspek responsivitas layar untuk bermain game, Infinix dengan touch sampling rate 360Hz sebenarnya menjadi pilihan saya. Akan tetapi dengan kecerahan yang mencapai 1800 nits, Redmi Note 13 Pro memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal visibilitas layar. Selanjutnya, bezel ramping pada Redmi Note 13 Pro menambah nilai estetika, sementara Infinix GT10 Pro dengan bezel yang lebih tebal tampak kurang modern di segmen harga 3 jutaan. Dengan kata lain, dari segi tampilan layar Redmi Note 13 Pro tampak lebih unggul. Yang ketiga dari segi kameranya. Redmi Note 13 Pro mengusung kamera utama beresolusi 200 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS dan sensor lensa canggih Samsung HP3. Dilengkapi dengan lensa ultrawide 8 megapiksel dan sensor kedalaman 2 megapiksel, kedua ponsel ini menawarkan fleksibilitas dalam berbagai situasi pemotretan. Tidak hanya itu, kamera selfie 16 megapiksel memastikan bahwa momen selfie kalian akan terlihat jelas dan tajam. Kemampuan merekam video dengan kualitas 4K pada 30 fps serta gyro ace dan kemampuan selfie dengan perekaman Full HD+ pada 60 fps. Sedangkan Infinix GT10 Pro menampilkan kamera utama dengan resolusi 108 megapiksel dengan sensor Samsung HM6 ditambah dengan kamera tambahan beresolusi 2 megapiksel yang bisa dianggap sebagai kamera pelengkap. Di bagian depan ponsel ini dilengkapi dengan kamera selfie beresolusi 32 megapiksel.
Dalam hal perekaman video, kamera belakang Infinix GT 10 Pro mampu merekam video beresolusi 4K pada 30 fps. Sementara itu kamera depannya hanya mampu mendukung perekaman video hingga 2K dengan kecepatan 30 fps. Dibandingkan dengan Redmi yang memiliki kamera utama beresolusi 200 megapiksel dengan sensor premium Samsung HP3 setara dengan kualitas Sony IMX766. Tampaknya Redmi memiliki kelebihan yang signifikan di departemen kamera. Menambahkan lagi, sensor Samsung HM6 pada Infinix kerap ditemui pada ponsel di kisaran harga 2 jutaan seperti pada Realme 9 4G. Dengan demikian, dalam konteks kamera, Redmi tanpa diragukan lagi meraih posisi tertinggi di antara keduanya. Yang keempat, dari segi prosesor dan RAM-nya, Redmi Note 13 Pro dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang diproduksi dengan fabrikasi 4 nanometer oleh Samsung. Tersedia dalam variasi RAM 8 dan 12 GB serta opsi penyimpanan internal mulai dari 128 GB hingga 512 GB. Menariknya, dengan chipset ini Redmi Note 13 Pro berhasil mencatat skor Antutu hingga 600 ribuan, menempatkannya sebagai salah satu ponsel mid-range dengan performa paling memukau. Infinix GT 10 Pro yang baru saja meluncur di Indonesia ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8050 dengan fabrikasi 6 nanometer yang diproduksi oleh TSMC. Meskipun dikelilingi oleh berbagai isu, tak dapat dipungkiri bahwa Dimensity 8050 menjadi salah satu chipset terkuat di segmen harga 3 jutaan saat ini. Varian yang tersedia di Indonesia untuk Infinix GT 10 Pro adalah dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB. Mengagumkannya lagi, ponsel ini berhasil meraih skor Antutu hingga 800 ribuan, menempatkannya sebagai salah satu ponsel terbaik di kelasnya. Dalam hal pembaruan sistem operasi, Redmi Note 13 Pro menjanjikan pembaruan OS Android sebanyak 2 kali. Di sisi lain, Infinix tampak lebih konservatif dalam hal ini dengan hanya menawarkan 1 kali pembaruan OS untuk perangkatnya. Dari perspektif performa dan efisiensi, Infinix GT 10 Pro jelas menonjol dan unggul dibandingkan dengan Redmi Note 13 Pro. Bagi para gamers yang mengedepankan performa tinggi, ponsel dari Infinix ini tampaknya menjadi pilihan yang tepat. Yang kelima, dari segi konektivitas, HP Redmi Note 13 Pro mempunyai fitur berkualitas seperti lubang kenikmatan jack audio 3,5 mm, dual speaker stereo, Dolby Atmos, koneksi NFC fingerprint di dalam layar IP54 rating tahan air dan debu, IR Blaster serta USB-C dan juga USB on the go. Sementara HP Infinix GT 10 Pro hampir mirip dengan Redmi, yakni dibekali lubang jack audio 3,5 mm, dual speaker stereo, fingerprint di dalam layar, koneksi NFC, slot memory card USB-C dan juga USB on the go. Sayangnya untuk Infinix GT 10 Pro, mereka tidak membekali HP ini dengan IP rating dan juga tidak ada IR Blaster. Sementara Redmi Note 13 Pro tidak punya slot memory card. Dari perspektif konektivitas, kedua ponsel tampaknya berada di posisi yang seimbang, meskipun Redmi Note 13 Pro menawarkan fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan Infinix. Fitur penting seperti jack audio tetap hadir di kedua perangkat ini. Yang keenam, dari segi baterainya. Keduanya hadir dengan kapasitas baterai yang sama, yakni 5000 mAh, namun yang menarik adalah perbedaan kecepatan pengisian daya antara keduanya. Sementara Note 13 Pro menawarkan fast charging 67 Watt, sementara Infinix mengambil langkah mundur dengan fast charging 45 Watt. Yang ketujuh, dari segi harga. Dengan harga promo 2,9 jutaan yang kemudian harga normalnya di 3 jutaan, Redmi Note 13 Pro sudah memberikan tawaran yang sulit untuk ditolak. Varian dengan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB tentunya menjadi daya tarik tersendiri, menawarkan kinerja dan kapasitas yang luar biasa di kisaran harga tersebut. Namun ketika masuk ke Indonesia mungkin harganya bisa berubah lagi, siapa tahu. Untuk varian RAM 8/256 GB dijual Rp4.099.000. Dan varian RAM 12/256 GB dijual Rp4.999.000. Sementara Infinix GT 10 Pro hadir di Indonesia dengan harga Rp3.499.000 untuk varian 8/256 GB. Sementara harga saat di Indonesia terpantau ada yang menjual sekitar Rp3.299.000 varian yang sama. Mungkin ada di antara kalian yang menempatkan performa sebagai prioritas utama, sementara yang lain mungkin lebih mempertimbangkan aspek kamera atau fitur-fitur pendukung lainnya. Jadi kesimpulan akhirnya Redmi Note 13 Pro unggul di semua aspek kecuali di segi performanya.
Sementara Infinix cuma menang di segi performa. Dari segi kamera, layar desain ponsel ini mungkin masih kalah dengan Redmi. Yang pasti keduanya menawarkan keunggulan masing-masing di kelas harga 3 jutaan. Semoga ulasan kami bisa membantu kalian dalam membuat keputusan. Selamat memilih dan semoga mendapatkan ponsel yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian.